Oke, sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara memposting post, konten, dan juga page. Lalu muncul pertanyaan seperti ini. Kapankah waktu yang tepat untuk membuat sebuah page? Karena kita nggak tahu ya. Karena biasanya kalau yang pemula itu sulit membedakan mana untuk konten, mana untuk sebuah page. Jadi tiga alasan mengapa Anda harus membuat page dan memisahkannya dari sebuah artikel. Yang pertama adalah ketika teman-teman pengen membuat sebuah halaman statis. Jadi page itu halaman statis. Contoh di sini Max Manru ya, salah satu website. Kalau konten itu masuk ke bagian sini. Last entries, highlight article, recent post. Lalu masuk di bagian sini. Ini namanya konten. Jadi selalu terupdate. Jadi sifatnya itu dinamis. Dinamis selalu bertambah. Sedangkan konten itu biasanya sedangkan page itu biasanya sifatnya lebih statis, artinya tidak banyak berubah. Contohnya di Max Manru itu halaman about, kirim artikel, kontak, dan sini ini sifatnya lebih statis. Contoh di halaman about ya. Oke, jadi ini sini kita bisa melihat inilah halaman page dari maxmanru.com. Jadi page ini nggak masuk pada halaman konten, jadi nggak terupdate di dalam entry di dalam sini ya, nggak masuk karena sifatnya itu statis. Selanjutnya ketika halaman Anda tidak ingin masuk ke dalam kategori ini seperti ini, menu-menu kategori itu seperti ini ya. Di Max Manru, contoh di SEO Bloggraph itu menu kategori itu blog, tool, cuitan, dan video. Kalau di Kompas itu ini namanya menu kategori. Seperti ini. Tidak ingin masuk ke dalam kategori. Ketika kita membuat sebuah page, maka di dalam page ini nggak ada opsi kategori. Kita lihat ya. Ini halaman page. Halaman page, halaman page. Di bagian kanan ini nggak ada opsi pengkategorian karena memang page itu nggak bisa dikategorikan. Berbeda ketika kita masuk ke dalam post. Maka pada bagian sidebar sampingnya itu akan muncul menu pengkategorian. Nah, page itu nggak dikategorikan sehingga nggak akan masuk pada menu sini, nggak akan masuk pada menu kategori. Ketiga, ketika Anda membuat bukan artikel. Saya contohkan di sini. Bloggraph itu page-nya ada di bagian bawah. Dan salah satu page itu bukanlah sebuah artikel, bukan sebuah tulisan, namun hanya sebuah kontak form. Oke. Oh, jadi sebuah halaman kontak. Nah, ini kontaknya. Jadi halaman ini sengaja dibuat sebagai halaman yang menghubungkan antara pembaca dengan penulis melalui sebuah kontak form. Kalau di Max Manru juga ada kok, seperti kirim artikel. Jadi di sini ini namanya halaman kontak, tapi kirim artikel, kontak, salah. Kontak lah ini, tapi sini berupa artikel ya, berupa tulisan maksudnya. Kalau teman-teman nanti menggunakan plugin tertentu, itu bisa dimasukkan script di dalam halaman page. Jadi nggak berupa tulisan seperti ini. Punya saya ini nggak berupa tulisan, namun berupa form kontak. Jadi 3 alasan ini mengapa teman-teman harus membuat sebuah page dan bukan sebagai sebuah post konten. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. See you.